apa yang kemudian kita lakukan di level perseorangan ataupun keluarga ini tadi itu juga tidak bisa mencukupi Mas Ishak, karena para keluarga atau kita itu kan hidup itu di tengah-tengah masyarakat, yang di tengah masyarakat itu kan bagaimana warnanya, majemuk ya, nuansanya itu juga di interaksinya itu kan diatur oleh kebijakan Mas Ishak ya, diatur oleh kebijakan. Ada di tengah-tengah kita itu memang orang-orang yang memang kodoknya itu butuh untuk dia itu dibantu dan tidak bisa kalau kemudian diserahkan kepada masing-masing bersainglah secara sehat, nyari kerja kemudian semuanya disamakan, tidak bisa. Di situ maka kemudian dibutuhkan memang ada tangan negara yang peran kemudian pemerintah, peran pemerintah yang kemudian membantu para bapak untuk kemudian bisa mendapatkan lapangan pekerjaan dengan mudah. Kalau kemudian mereka usaha itu usaha yang kebijakannya, pengaturannya itu memudahkan mereka untuk berusaha dengan sebaik mungkin tanpa kemudian ada monopoli dari pihak-pihak tertentu. Ketika kemudian mereka tidak memiliki skill, ada fasilitas untuk membuat mereka memiliki skill. Kalau mereka tidak memiliki modal, ada mereka yang kemudian memang perlu dibantu di pemberian modal itu, kan begitu kan ya. Sehingga kemudian para ibu itu yang memang kalau dalam pandangan Islam itu, karena memang dia itu diberi beban, diberi amanah kehamilan, ya, kelahiran, pengasuhan anak pada usia dini. Memang dia tidak wajib untuk kerja. Sehingga kalau kemudian hari ini itu situasinya kapitalisme namanya saja sekuler kapitalisme ya, materi yang kemudian memandang perempuan itu justru sebagai aset yang justru harus dieksploitasi begitu. Mereka lebih banyak membuka lapangan-lapangan kerja justru untuk para ibu-ibu perempuan yang muda gitu. Biasanya kalau ibu-ibu itu setelah mereka itu sudah anak-anaknya sudah mapan, mereka itu sebenarnya siap untuk kerja, malah tidak ada lapangan kerja untuk mereka kayak begitu, ya kan. Lalu kemudian yang justru disuruh, yang dikasih lapangan kerjaan itu justru yang masih punya anak-anak bayi, yang gitu awal-awal dan seterusnya. Itu memang akhirnya itu membuat sebuah konflik yang mempengaruhi interaksi di tengah keluarga itu sendiri Mas Ishak. Bapaknya susah nyari kerja, perempuannya mudah nyari kerja, dan itu yang dimudahkan untuk mereka-mereka yang memang punya beban anak kecil, pengasuhan, kehamilan, yang akhirnya menjadi buat ibunya jadi beban ganda, buat bapaknya kehilangan kemampuan qawam gitu kan ya. Kan tidak mungkin mau bantu istrinya juga jaga kehamilannya dengan cara mengurangi bebannya, kan nggak bisa, kerja ditinggal kehamilan nggak bisa. Memang bagaimanapun juga tetap akan ada sebuah pembebanan ganda ketika para ibu itu harus juga memerankan sebagai dan kemudian pencari nafkah kan gitu kan ya. Nah tentu nggak bisa selesai kalau hanya dengan ya bapaknya dong jangan malas saja, itu sudah bukan jadi hal yang kita berdebatkan. Ya tentulah di antara bentuk kesabaran itu para bapak misalkan nyari kerja itu susah pun tetaplah berusaha kan gitu kan, nggak boleh menyerah. Termasuk di antara bentuk kesabaran ketika menghadapi ujian itu, jangan kemudian meskipun nggak bisa ngasih uang, jangan berkurang kebaikan-kebaikan yang lain. Kan masih bisa itu perlakuan-perlakuan baiknya itu diberikan, mijitin istrinya, menyayangi, kalimat yang baik, kan masih bisa membantu menyelesaikan doa. Itu termasuk bagian dari yang kita sampaikan. Tetapi kalau kemudian cuman solusi itu hanya bersandar pada di situ Mas Ishak, nanti akan mengantarkan pada kondisi para keluarga ini akan merasa frustasi karena memang ada beban besar yang itu supra keluarga gitu loh, yang membutuhkan tangan negara yang memang dia itu ngurusin rakyatnya, bukan malakin rakyatnya, bukan hanya berpikir gimana caranya mengumpulkan uang dari rakyatnya, nanti dikorupsi pejabatnya kayak gitu kan ya. Harusnya mengayomi rakyat begitu itu tadi ya. Termasuk kemudian kalau menyelesaikan persoalan anak-anak atau generasi yang rusak hari ini, kalau kemudian hanya perlindungan dari orang tuanya, kurang ya. Wah, ya tidak bisa. Nanti mereka juga akan merasa frustasi karena di situ ada media, ada kehidupan yang ada di tengah masyarakat ini jadi sekolah besarnya anak. Kalau interaksi di tengah masyarakat itu rusak, memudahkan orang berzina, memudahkan orang mencaci maki, malah pejabat-pejabat itu sebagai contoh mereka korupsi dan berzina di mana-mana. Ya sudah kan tidak bisa gitu loh. Jadi memang harus ada juga bantuan dari penerapan sistem di atas keluarga yang mengatur apakah ekonominya, pergaulannya, pendidikannya itu sesuai dengan tuntunan Allah supaya di situ ada keberkahan. Nah, jadi kita singkatnya itu gini Mas Ishak ya. Kalau kita itu rasanya itu hari ini itu terasa semua itu masih kurang gitu kan ya. Di dalam Islam itu kita mengenal ada konsep keberkahan.
ya kan? Keberkahan itu nanti akan mencukupkan. Keberkahan itu oleh Allah letakkan atau Allah cantolkan pada kalau kita mau beriman dan bertakwa. Jadi pegang itu supaya nanti waktu kita yang kayaknya itu sempit ketemu sama anak, tapi kalau Allah berkahi, anak kita tetap soleh. Rezeki yang kita bawa pulang itu sedikit, tapi kalau Allah berkahi tetap jadi kebaikan gitu ya.